Kita mulai ya, Polines atau yang lebih dikenal dengan nama Politeknik Negeri Semarang. Oke, baik. Next. Sebentar. Oke, baik. Politeknik Negeri Semarang dulu itu bernama Politeknik Undip ya. Ini berdiri tahun 1982 dengan nama Politeknik Undip. Kemudian sejak tahun 1997 Politeknik itu mandiri, lepas dari Undip dan berganti nama menjadi Politeknik Negeri Semarang atau yang tadi lebih dikenal dengan nama Polines macam itu. Baik. Next. Untuk akreditasi institusi, Politeknik Semarang adalah A. Ini berdasarkan SK Ban PT, kemudian yang ini yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Oke, kemudian lanjut. Oke, Politeknik Negeri Semarang itu adalah perguruan tinggi vokasi ya. Nah, mungkin di sini itu ada, kalau di Indonesia apa vokasi itu? Ya, vokasi itu perguruan tinggi yang lebih banyak materi pendidikannya di bidang praktek. Praktek itu berarti teknisian ya, praktek ya. Maksud saya gini, ada praktek dan teori semacam itu. Ya. Kalau vokasi itu prakteknya lebih dari 55% semacam itu. Kalau universitas biasanya itu teorinya yang lebih banyak, mungkin sekitar 55% ke atas seperti itu. Jenjang pendidikan sudah nggih. Oke. Yang saya Pak Eri. Izin sebentar Pak Eri. Bapak. Monggo ini saya Pak Eri. Nggih. Selamat datang kepada Bapak Dr. T. Insinyur Heri Ludiro Wahyono, STMT IPU. Terima kasih juga Pak Joko yang tadi sudah membantu kami. Monggo dipersilahkan untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Oke. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Eri bersiap, ini saya lanjutkan sedikit ya. Untuk pendidikan vokasi, jenjang pendidikan di Politeknik ini ada 3, yaitu adalah bergelar ahli maja, D3, kemudian sarjana terapan, STR, kemudian juga ada S2, yaitu magister terapan. Untuk jurusan, tadi sudah disampaikan, tadi saya sampaikan kuis juga, pemenangnya di Mbak, tadi siapa ya? Pemenang kuis tadi itu, Mbak Stefani ya. Ada benar tadi jawaban Mbak Stefani adalah teknik sipil, kemudian teknik mesin, teknik elektro, akuntansi, dan administrasi bisnis. Oke, baik. Kemudian untuk jurusan teknik sipil, ini kita sedikit ke jurusan teknik sipil, itu ada program studi teknik perawatan dan perbaikan gedung, ada program studi jalan dan jembatan, kemudian ada program studi konstruksi gedung, dan program studi konstruksi sipil. Yang bunder-bunder itu adalah akreditasinya, macam itu. Jadi itu ada akreditasi B, B, A, dan A, semacam itu. Oke, next. Kemudian untuk jurusan teknik sipil, teknik mesin, itu ada 4. Ini ada teknik mesin produksi dan perawatan, teknologi rekayasa pembangkit energi, ini STR, itu sarjana terapan, ada isinya baik. Kemudian ada teknik mesin D3 dan teknik konversi energi. Oke, baik. Kemudian ini yang jurusan teknik elektro, ini memang banyak sekali prodi yang di tempat kami, yaitu ada teknik telekomunikasi, magister, ada teknik telekomunikasi STR, ada teknik listrik, elektronika, telekomunikasi D3, informatika, kemudian ada instalasi listrik dan rekayasa komputer. Ada lagi juga itu rekayasa elektronika. Ini masih ada izin penyelenggaraan semacam itu, teman-teman sekalian. Oke, baik. Untuk jurusan akuntansi, ini ada
itu komputer akuntansi, ini sarjana terapan, perbankan syariah juga sarjana terapan, analis keuangan sarjana terapan, akuntansi manajerial, dan D3 akuntansi serta keuangan dan perbankan, semacam itu. Baik. Kemudian untuk jurusan administrasi bisnis, ini ada 4, itu manajemen bisnis internasional, administrasi bisnis terapan, administrasi bisnis, dan prodi manajemen pemasaran. Oke, seperti itu. Nah ini, tadi adalah ciri-ciri pendidikan vokasi, itu ada 55 praktek dan 45 teori, semacam itu. Oke, baik. Seperti dulu nih, atau nanti Pak Ari lanjutkan. Nanti ini coba di copy, nanti kasihkan ke sana. Seperti itu nggih. Nggih, sebentar. Lanjut. Oh, nggih. Sebentar ya apa gitu nggih. Baik. Baik, teman-teman, berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. T. Insinyur Heri Ludiro Wahyono, STMT, IPU. Beliau adalah Ketua SBM Polines 2022. Leres nggih, Pak? Nggih. Baik, teman-teman, setelah ini nanti kita akan mendengarkan lebih banyak informasi mengenai Polines. Kira-kira teman-teman tertarik pada jurusan apa? Saya dari tadi kok ngelihat Michael tuh kayaknya penasaran banget. Mike, kira-kira dari beberapa jurusan tadi mana yang membuat hatimu itu terketuk, wah ini kayaknya aku banget ini. Bolehlah dijawab, Mike? Yang akuntansi sih. Iya. Iya, gak juga suka aja sih sebenarnya. Iya. Ketelitian. Ketelitian. Iya. Iya. Yang aku tertarik ini yang manajemen bisnis internasional karena emang interested aja di bidang itu, tertarik di iya iya. Nah, tadi dua teman kita ini tertarik pada akuntansi dan juga bisnis. Sekarang saya mau lanjut ke sebelah sini ya. Nah, yang baju merah tadi, ayo bro, maju ke sini. Nah, coba diperkenalkan di depan bapak, ibu dan juga teman-teman. Kemudian dari tadi itu 5 jurusan itu mana yang menarik hatimu dan mengapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jendra dari kelas XJ. Mungkin yang menurut saya tertarik itu di jurusan administrasi bisnis yang bagian manajemen bisnis internasional. Karena saya itu suka sekali dengan hubungan internasional kayak semisal mungkin berdiplomasi atau mungkin berbisnis dengan orang-orang luar negeri atau semisal membangun relasi kayak tentang
tentang bisnis. Terus juga mungkin saya itu juga di sini tertarik dengan bahasa Inggris karena saya kebetulan itu punya nilai bahasa Inggrisnya itu nggak bagus-bagus amat gitu. Cuma saya itu pede dengan keterampilan saya dalam bernegosiasi. Jadi mungkin dalam manajemen bisnis internasional ini saya bisa mungkin mengasah kali ya, mengasah keterampilan saya dalam berbisnis. Gitu sih, Bu. Iya, Bu. Biasanya ya saya maunya juga jadi wirausaha. Iya, Bu. Biar sok sibuk. Enggak. Biar sibuk. Jendra, Bu. Jendra. Oke, Jendra. Wah, namanya penuh arti ya. Bagus sekali gitu. Oke, Jendra, terima kasih, boleh kembali. Nah, begitu Pak Heri dan Pak Joko, kira-kira kebetulan ya anak-anak condongnya ke akuntansi dan juga ilmu bisnis ya Pak. Semoga nanti cocok, kemudian semoga nanti juga keterima di Polines. Monggo Pak, badhe dilanjutkan. Kemudian non sewu ini saya bacakan dulu, bagaimana Pak? Onje. Baik, teman-teman. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir yang tadi saya sampaikan Bapak Dr. T. Insinyur Heri Ludiro Wahyono STMT IPU. Beliau adalah dosen di Politeknik Negeri Semarang. Mengampu di jurusan Teknik Sipil. Kemudian, nah ini ada alamat rumah nih, boleh main ya Pak ya, boleh konsultasi ya Pak. Ada telepon juga, emailnya. Kemudian pengalaman kerja dari Bapak Heri. Beliau mengampu di Politeknik Undip sejak 1982 hingga sekarang. Saya tanya Jendra sudah lahir belum? Belum. Kemudian Pak Heri juga menjadi konsultan di PT Pola Dwipa, konsultan di PT Graha Cipta Abadi, kemudian saksi ahli konstruksi untuk kejaksaan, kepolisian, KPK, dan auditor sampai sekarang. Wah, jadi multitasking ya Pak ya. Kemudian juga menjadi beberapa kontraktor, mungkin menjadi konsultan begitu Pak. Nah, untuk pengalaman organisasi profesi, teman-teman bisa melihat sendiri, beliau adalah ketua PI Persatuan Insinyur Insinyur Indonesia Wilayah Jateng. Nah, teman-teman yang tertarik menjadi insinyur, nanti boleh berguru. Ternyata Pak Heri adalah ketuanya. Nah, kemudian juga sekretaris umum di PAKKI Cabang Jateng ya Pak? Oke, keselamatannya juga dipikirkan. Oke, terima kasih. Kemudian sekretaris umum HATI Cabang Jateng. Himpunan Ahli Teknik Tanah. Oke, Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia. Kemudian sekretaris untuk TUK Pusaka Pandanaran. Tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi. Baik. Kemudian juga memiliki pengalaman untuk menjadi asesor. Nah, baik. LPJK itu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. BNSP itu Badan Nasional Standar Profesi, dan BKD. Iya. Ya, BKD itu dosen. Oke, baik. Ya. Kami yang guru agak familiar dengan BNSP saja ini, Pak. Baik, Pak. Kemudian ini untuk di PMP menjadi wakil ketua, ya, Pak, sampai sekarang, ya, Pak. Jadi pertama wakil ketua 2020, 2021 ketua. Sekarang 2022 ketua. Luar biasa. Teman-teman, kita beri tepuk tangan untuk pengalaman, prestasi, organisasi, dan juga achievement dari Pak Heri. Ya, Pak Heri, non sewu monggo kalau akan dilanjutkan. Sepertinya tadi ini anak-anak sudah sangat tertarik dengan bisnis dan juga akuntansi. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik dan Bapak Ibu serta teman-teman dari Polines. Saya akan menyampaikan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu terkait dengan politeknik. Jadi tadi saya sudah 40 tahun jadi guru.
Ya, artinya tadi Mas Jenderal ditanya Bu Susan tadi belum lahir. Mungkin Bu Susan juga belum lahir. Ya, jadi sudah 40 tahun sampai sekarang sejak Politeknik berdiri. Ya, lanjut Mas. Nanti saya akan ceritakan agak cepat. Jadi yang pertama itu sudah ya. Ya, ini Politeknik, kemudian posisi Politeknik siapa yang belum tahu? Politeknik itu ada di Tembalang. Politeknik menyatu dengan Universitas Diponegoro karena memang sejak berdirinya dulu namanya Politeknik Undip. Ya. Jadi atas bantuan Bank Dunia. Ya, ini saya lanjut agak cepat Mas. Oke, biar jadi tahun 76 itu ada Politeknik yang pertama kali. Ya, itu sebagai pilot project namanya Politeknik Mekanik Swiss. Kalau sekarang namanya Politeknik apa Mas? Manufaktur. Lupa saya. Ya. Jadi itu kemudian tahun 80 Bank Dunia mendirikan TDC. Jadi saya itu bagian dari TDC ya. Pertama kali dididik di Bandung, di ITB, kemudian karena bangunan milik Politekniknya sendiri belum punya, baru diproses ya. Dulu namanya Technical Education Development Center ya, kemudian berubah menjadi PEDC, Polytechnic Education Development Center, karena tadinya hanya teknik saja, kemudian sekarang tidak hanya teknik, yang namanya Politeknik ada commerce. Ya, tadi sudah disampaikan ada akuntansi, ada administrasi bisnis, ya itu jadi berkembang, ya. Nah, di sana tempat pelatihan dan tempat perencanaan. Lanjut. Jadi 82 berdiri Politeknik se-Indonesia baru 6. Mulai dari paling barat di USU, ya, kemudian di Palembang Unisri, kemudian di Jakarta dengan UI, di Bandung dengan ITB, di Semarang dengan Undip, dan di Malang dengan Unibro. Ya, awalnya begitu tahun 82. Ya. Programnya hanya D3. Kemudian prodi dulu namanya departemen ya, teknik sipil, dulu departemen sipil, departemen mesin, dan departemen listrik. Ya, awalnya begitu. Saya akan cerita dulu karena lulusannya sudah ya 82, 40 tahun dikurangi 3 lah. Ya. Lulusan awal-awal angkatan pertama sudah pada pensiun sekarang kalau bekerja. Ya. Kemudian Politeknik yang namanya dulu Politeknik Undip berubah menjadi Polines karena SK Menteri P&K ya, tahun 1997 berubah. Jadi 82 sampai 97 kira-kira 5 tahun namanya Politeknik Undip. Kita satu kesatuan. Sekarang berbeda organisasinya ya, karena Undang-Undang Pendidikan. Kemudian sebaran Politeknik itu sekarang jumlah Politeknik totalnya 262 di seluruh wilayah Indonesia. Yang negeri 43, yang lain ada dinas, ada swasta. Ya. Kemudian kira-kira sebarannya seperti ini. Karena memang Politeknik kalau dulu programnya Diplomatika itu sebagai jembatan antara sarjana dengan lulusan SMK. Ya, karena teknik dulu ya. Kemudian berkembang sekarang SMK juga tidak hanya teknik tapi SMK yang commerce. Ya. Sebentar, ada gangguan. Ya, saya lanjutkan. Ya, sebarannya itu ini sedikit untuk adik-adik biar agak paham sedikit ya, dari hukum dan sistem pendidikan. Ya, ada aturannya kenapa didirikan Politeknik ya, Undang-Undang 20 2003, Sidiknas 12 itu
Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan PP 4 2014 itu politeknik. Jadi kadang-kadang ada tadi di CV saya sebagai ahlinya polisi, jaksa, KPK, ya. Tapi kalau ada masalah hukum bisa seolah-olah politeknik bukan pendidikan tinggi, ya. Penyidiknya akan bertanya begitu, ya. Nggak tahu penyidiknya pinter atau enggak. Kemudian ini bentuk politeknik itu memang ada di undang-undang, dia kelompok vokasi, akademik, ya, keahlian, ya. Jadi tadi disampaikan Pak Joko proporsi pendidikan teori dengan praktek itu 55% praktek, ya. Jadi sumber mahasiswanya itu dari berbagai macam. Kalau sudah masuk, ya diolah supaya ketika keluar dia punya kualitas. Intinya begitu, ya. Mungkin Mas Juli, Mas Joko lebih tahu berapa lulusan itu begitu lulus langsung diserap. Itu mungkin belum lulus mungkin lebih dari 20%, ya, sudah bekerja. Ya, jadi masih membuat tugas akhir, membuat skripsi, dia sudah bisa diserap. Banyak yang begitu. Ada bimbingan saya yang begitu ada industri yang membutuhkan, minta ujian dulu, ya, meskipun belum lulus. Ya, setelah selesai ujian banyak yang diterima. Jadi artinya lulusan itu 0 tahun sudah bekerja. Nah, ini tadi sudah diterangkan ada diploma 3, sarjana terapan, dan magister terapan. Saya lanjutkan, ya ini tetap vokasi. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang penerimaan mahasiswa baru Polines, tapi periode sekarang, ya, karena nanti tahun depan berubah, ya, tahun depan berubah. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu mencanangkan Merdeka Belajar, pasti adik-adik sudah tahu, ya, sudah tahu. Jadi ini kalau PMB di Politeknik, ya, ini tadi sudah diterangkan Mas Joko, ada 5 jurusan, program pendidikannya ada D3, sarjana terapan dan magister terapan. Semua prodinya ada 28, ya. Kalau jurusan teknik itu teknik mesin baru D3 dan sarjana terapan. Ya, D3-nya 3, prodinya sarjana terapan 2, ya. Teknik sipil 22, ya. Kemudian elektro ada 441. Satunya itu adalah magister terapan, ya. Jadi kalau seperti di Undip yang adik-adik tahu misalnya magister, ya magister saja, beda dengan sekolah vokasi, ya, itu magisternya terapan, jadi aplikatif. Kemudian jurusan akuntansi ada 2, 4, ya, D3-nya 2, 4-nya sarjana terapan. Kemudian administrasi bisnis itu ada 2. Kemudian kita masuk ke penerimaan mahasiswa baru tahun ini yang sudah hampir selesai, masih menyisakan lanjut jenjang, ya. Yang terakhir kemarin ujian magister terapan. Ada 11 jalur, ya. Kalau kemarin itu ada jalur reguler, ada Hafiz Quran, ada SPA, kemudian ada yang bareng-bareng ini yang saya gambarkan putih ini ada SBMPTN, itu bareng-bareng dengan perguruan tinggi negeri, kemudian yang bareng lagi dengan politeknik negeri seluruh Indonesia, ya. Jadi ada itu jalur reguler, kemudian ada ujian mandiri, ya. Baik, Pak Heri ini bercerita tentang yang kondisi sekarang, ya. Kemudian jalur kerjasama itu ada dengan PT Mekar Armada Jaya. Kalau dulu ada dengan PLN, tapi karena COVID kemudian resesi mungkin terus berhenti, ya.
kemudian jalur undangan itu ada SNMPTN, ini yang bareng-bareng ya, dan SNMPN. Jadi bareng dengan perguruan tinggi negeri dan politeknik negeri se-Indonesia. Ya. Kemudian ada lagi jalur undangan itu SMK Pusat Keunggulan. Ya. Nanti untuk sampai tahun 2022 ini masih begitu. Ya, kemudian jalur lanjut jenjang dan sarjana terapan ya, ada lanjut jenjang PPG, kemudian lanjut jenjang sarjana terapan. Ya. Itu ada magister terapan. Nah, saya lanjutkan, kalau tahun ini itu ada daya tampungnya, selalu disampaikan. Ya. Kemudian kuota daya tampung juga disampaikan, terbuka. Ya. Berapa jumlahnya ya, SNMPTN diterima berapa, SBMPTN berapa. Ya, nanti kalau kurang berarti di periode berikutnya itu yang ditambah. Masih kurang lagi, nanti di jalur berikutnya yang ditambah lagi. Ya, jadi itu. Nah, ini kuotanya yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Profesor Toto Prastyo. Ya, jadi itu total daya tampungnya tadi seperti itu, mesti disampaikan. Kemudian SMKPK tadi itu ditentukan oleh pemerintah 1% jumlahnya. Kemudian biaya ini juga disampaikan, biaya pendaftaran. Ya, SNMPN itu gratis, SNMPTN gratis, kemudian yang lain ada nilainya, dan yang SBMPTN mengikuti LTMPT. Ya, kalau yang politeknik sudah ditentukan SBMPN itu tahun ini. Ya, tapi selalu kita transparan, terbuka. Ya, kemudian jadwal PMB kalau tahun 2022 itu melalui brosur dan melalui web. Jadi kalau adik-adik besok ingin belajar ke politeknik, gampang lihat di web, nanti informasinya lengkap. Ya, nah ini brosurnya semacam ini, kemudian webnya ini. Jadi di web itu ada program studi, ada daya tampung, ya, kemudian ada prodi yang dapat mendaftar, ya, kemudian ada pengumuman itu ada semua, ya. Jadi semua bisa mengontrol, semua bisa melihat. Nah, sekarang yang beda, ya, yang sekarang itu beda. Tahun 2023 itu beda. Kalau adik-adik saat ini atau kemarin melihat kakak-kakaknya belajar, itu harus ikut bimbingan ya, bimbel, ada ya? Nah, ada tutorial atau bimbel sama aja. Itu begitu kelas 3 fokus, ya, seolah-olah mata pelajaran yang lain nggak penting, ya, seolah-olah mata pelajaran yang lain nggak penting. Padahal itu membekali kalian. Jadi dengan adanya Permen Kemendikbud Merdeka Belajar itu jadi berubah. Ya, berubahnya begini, ya. Jadi baru beberapa hari yang lalu Menteri Pendidikan yang disebut Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan beberapa hal yang merubah pola penerimaan mahasiswa baru. Ya. Salah satu penyebabnya adalah mungkin adik-adik pernah baca rektor Unila ya, yang ditangkap KPK. Ya. Jadi ini adalah bagian dari transparansi. Kemudian bagian dari kalau adik-adik pasti punya kemampuan bisa sekolah di Loyola. Ya. Kalau ada teman-teman yang tidak punya kemampuan, bimbel aja nggak bisa. Ya, dia sudah kalah dulu. Ya. Sementara pola yang sekarang itu yang punya uang, yang bisa sekolah, ya, itu dirubah, ya. Saya ingin mencontohkan
Saya dari orang nggak mampu, sekolahnya di STM. Ya, kalau dulu yang SMA yang kuat itu Loyola. Ya, kemudian kalau SMK itu STM Pembangunan. Kebetulan saya di STM Pembangunan Semarang. Ya, setelah lulus nggak bisa sekolah, nggak punya uang. Ya, karena nggak punya uang dan aturan. Kalau dari STM itu harus bekerja dulu 2 tahun baru bisa melanjutkan. Dan hanya beberapa universitas swasta yang bisa nerima. Ya, negeri nggak bisa. Apalagi saya nggak punya duit. Ya, maka caranya adalah mencari beasiswa. Ya, akhirnya bisa selesai. Jadi itu contoh ya. Kemudian ini yang dicanangkan oleh Nadiem. Saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri terkait dengan perubahan. Dia mengatakan transformasi pendidikan. Ya mungkin adik-adik ada yang sudah buka YouTube-nya, sudah membaca dan sebagainya. Mungkin kalau begini mungkin nanti hanya mengulang saja. Dan penekanan-penekanan sehingga adik-adik punya strategi, mau belajar kemana, pengen bisa apa, ya cita-citanya seperti apa, ya. Saya sampaikan, saya dulu dari STM, saya punya D3, ya, D3 dari Politeknik, tapi Politekniknya ITB, ya. Kemudian baru belajar strata 1, 2, dan 3. Yaitu proses. Dan terakhir belajar profesi, ya, profesi insinyur, sehingga gelarnya ditambah insinyur, IR, ya, IR itu adalah gelar profesi, ya. Nah, Mas Menteri menerbitkan Permendikbud, ya, nomor 48 tahun 2022, ya, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Ini yang merubah semua. Jadi adik-adik nanti ujian itu tidak perlu lagi bimbel, tidak perlu lagi tadi kalau di kampus ini, di sekolah ini Bu, tutorial, ya, semua pelajaran penting, ya. Kalau kemarin hanya pelajaran yang diujikan saja yang dianggap penting, ya, pasti bu guru, pak gurunya sakit hati, ya, pelajarannya nggak dianggap penting, ya, padahal membentuk karakter kalian. Ya, ini yang berubah, ya. Jadi ada transformasi. Prinsipnya ada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri oleh PTN masing-masing. Ya, yang soal-soalnya itu terkait dengan penalaran. Ya, jadi ada 3 ini. Soal-soalnya bukan lagi adik-adik menghafalkan rumus matematika, fisika, ya, sudah tidak begitu. Tapi logika adik-adik dengan belajar matematika, logikanya main. Ya, belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, logikanya jalan. Ya, membaca bahasanya langsung mengerti, kemudian logikanya tahu, adik-adik ditanya, ya, justru itu yang nanti membentuk adik-adik semua. Ya, itu harapannya Menteri Pendidikan. Ya, saya lanjutkan. Ya, transformasinya seperti ini. Ada seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi minimum 50% nilai raport. Ya, itu dinilai. Ya, poin-poinnya saja. Kemudian tesnya adalah skolastik. Ya. Jadi sudah tidak lagi menghafal rumus. Ya. Kalau kemarin memang digenjot semua. Ya, begitu masuk kelas 3 entah di semester awal atau di semester akhir, pelajaran yang lain dianggap tidak perlu. Ya. Nah, sekarang perlu semua karena dinilai. Ya. Kemudian
seleksi mandiri pun oleh PTN masing-masing, materi soalnya tidak boleh lagi tes akademik. Ya. Jadi sama skolastik. Sudah tidak boleh kalau ketahuan orang tua atau pendidikan di bawahnya bisa melaporkan ya kepada kementerian. Nanti kena penalti nanti. Ya. Minimal pimpinannya entah rektor atau direktur kalau di Politeknik itu kena teguran ya. Kalau menjadikan masalah juga sama. Ya sekarang terbuka semua ya. Jadi harapannya memang kalau nanti ada sekolah ada ujian mandiri tidak besar-besaran bayar ya. Jadi adik-adik merupakan generasi penerus yang luar biasa. Saya kenal alumni di sini. Ada Pak Paulus yang di Bandung, ya itu alumni di sini, ya Prof Paulus, ya. Jadi banyak yang hebat-hebat di mana saja, dari sekolah mana saja. Nah sekarang teman-teman kalian yang dengan kemampuan yang kurang diberikan peluang, ya diberikan peluang untuk bisa belajar sama, ya. Kalau di Politeknik mungkin Mas Joko atau Mas Yuli tadi sudah menyampaikan sama-sama kuliah mungkin paling murah di Politeknik. Ya. Sekolah paling murah biayanya. Ya. Tapi lulusannya juga banyak menjadi direktur di BUMN. Ya, banyak yang menjadi pejabat-pejabat di pemerintah daerah karena terutama yang kebetulan saya sipil, saya banyak kenal yang sipil, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini seleksinya sudah berubah. Kalau sebelumnya dipisahkan IPA sendiri, IPS sendiri. Sekarang nggak ada lagi. Ya, sekarang tidak ada lagi. Kalau kemarin masuk dari SMP masuk ke SMA, kemudian di tes, dikelompokkan IPA dan IPS, pada saat ujian sebelumnya memang dipisahkan, untuk tahun 2023 sudah tidak lagi, ya sudah berubah, ya ini yang adik-adik supaya nanti wawasannya tahu terus harus bagaimana, ya jadi begitu. Kemudian tadi rapornya dinilai, ya jadi tidak ada lagi mata pelajaran yang dianaktirikan, ya tidak ada lagi yang favorit ya. Apa itu biasanya? Fisika, matematika, kimia, apalagi saya lupa. Saya dari STM jadi tidak begitu paham. Ya biologi maksud saya. Ya sudah tambah usia kadang lupa. Semua modelnya sudah beda. Ya. Kemudian semua mata pelajaran penting. Jadi adik-adik yang belajar di SMA Loyola ini di pelajaran yang tidak diujikan pada penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2022 dan sebelumnya, itu semuanya penting karena membentuk karakter, ya, membentuk karakter adik-adik. Tadi kalau nggak salah ada yang menyampaikan saya senang berkomunikasi, ya, saya senang menerima tantangan. Ya, saya pengen teliti, akuntansi pengen teliti, ya. Tapi juga ada hubungan dengan orang lain itu tidak gampang, ya. Membuat networking itu juga tidak gampang, ya. Jadi itu. Nah ini semua mata pelajaran adalah penting, kata Mas Menteri. Semua pelajaran adalah penting, membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat, ya. Nanti akan terbentuk. Kalau di Politeknik memang ada himpunan mahasiswa, ya kalau dia punya kemampuan, minat itu nanti berkembang. Jadi di samping pengetahuannya, ya, tapi hubungan dengan yang lain bisa. Jadi orang dikatakan kompeten itu kalau memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah pengetahuan, knowledge, ya. Yang kedua adalah skill, keterampilan, ya.
Yang ketiga adalah attitude. Ya. Attitude itu tata cara, aturan, prosedur. Ya, itu attitude. Attitude paling tinggi adalah agama. Ya. Jadi itu aturan hidup. Kalau agama kan aturan hidup, orang hidup. Pilihannya bisa masing-masing, ya. Itu. Kemudian nah ini seleksi sebelumnya. Ya, menghafal banyak materi pelajaran. Ya, kalian mau ujian seleksi UTBK misalnya, ya, kalian harus berjuang, sekolah juga berjuang, guru-gurunya ikut stres, kalau muridnya tidak diterima gara-gara latihannya kurang, kemudian masih dipacu dengan bimbel, ya, anak saya dulu juga begitu, kebetulan dia sekolah di SMA 3, ya, jadi tidurnya hanya sedikit. Ya, jadi tambah stres karena ikut bimbel, pulangnya malam dan sebagainya. Ya, jadi ini berubah semua. Ya, berubah itu artinya semua punya peluang, semua bisa. Ya, kemudian yang penting adalah penalaran dan pemecahan masalah. Tadi yang saya sampaikan bahwa ujian itu materinya adalah penalaran dan pemecahan masalah. Ya, kalau adik-adik buka di YouTube pidatonya Nadine, Mas Menteri, nanti ada di situ, ada contoh-contohnya. Memang ini perlu diskusi sebelum tahun depan. Ya, diskusi dalam membuat soal ini tidak gampang. Ya, soalnya supaya dipahami adik-adik peserta tes masuk, ya, itu harus bisa dipahami, jangan malah soalnya membingungkan. Itu tidak gampang buat soalnya, ya. Jadi ada unsur psikologinya, ya. Adil dan calon mahasiswa berkesempatan sama. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi semuanya adil, semua bisa. Ya, baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Ya, kalau yang tidak mampu kan tidak bisa ikut bimbel. Alhamdulillah di Loyola ada tadi apa Bu? Latihan, ada tutorial. Itu kan menjadikan seneng. Ya, monggo. Ya, ini kita sampaikan sampai selesai dulu. Ya, kemudian di jalur mandiri juga lebih adil. Ya, kalau kemarin misalnya mungkin dari sekolah tahulah di perguruan tinggi pas mandiri mana yang bayar tinggi akan diterima, ya. Nah, yang nggak punya ya otomatis nggak bisa sekolah. Apalagi favoritnya di kedokteran misalnya, ya. Kedokteran bayarnya ratusan juta, ya. Bahkan sampai rektornya ketangkap. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, mungkin ada yang lain. Ya, jadi itu. Ya, itu tidak memiliki standar yang transparan kemarin. Ya. Kemudian kalau model di Politeknik memang disampaikan ada apa istilahnya apa Mas Joko? Mas Joko ada enggak? Itu yang level 1, 2, 3 itu apa Mas? Nah, UKT. Ya, uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal itu semua aktivitas sampai lulus yaitu di situ. Ya, tapi disampaikan secara transparan. Kalau UKT 1 berapa, UKT 2 berapa, UKT 3 dan seterusnya. Ya, itu terbuka. Ya. Kemudian pemerintah mengatur yang mandiri harus transparan dan PTN diwajibkan mengumumkan paling sedikit ada 4 poin ini, ya disampaikan. Tadi di Politeknik yang sudah dilakukan, ya kuotanya disampaikan. Tapi itu harus diupdate begitu jalur pertama sudah selesai, yang diterima berapa, yang kurang berapa. Itu harus terupdate. Artinya adik-adik
calon mahasiswa, masyarakat, Bapak Ibu guru di SLTA, ya baik SMK maupun SMA, saya nyebutkan STM sama SMA, ya itu semuanya tahu, ya. Kalau tidak boleh melapor ke kementerian, ya. Jadi itu, ya ini prosedurnya masyarakat bisa ngawasi, ya. Nah, kalau bayarnya masuk perguruan tinggi, kalau bayarnya 300 juta baru diterima. Yang bayar 100 juta ada nggak diterima. Apalagi yang nggak punya uang. Ya, padahal punya intelektual, punya kemampuan. Ya, nah, itu yang dirubah oleh Menteri Pendidikan. Ya, itu yang dirubah, itu yang dinamakan Merdeka Belajar. Jadi merubah semuanya. Ya. Nah, jadi begini, kalau di Politeknik itu bahannya mau apa saja, ya, calon mahasiswanya mau apa saja. Ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang kurang pinter, diolah bareng-bareng, ya. Ya, begitu lulus, diharapkan dia menjadi 1 terampil, 2 ahli. Kalau di 3 ahlinya madya, ya, kemudian punya daya saing, ya. Jadi kadang-kadang begini, karena alumni Politeknik itu sudah dilatih praktikumnya tadi 55%, melakukan semua, ya. Kemudian yang 45% itu adalah knowledge-nya, teorinya, ya. Itu pas diterima di industri, dia lebih cepat, ya. Kalau di industri kan tidak semua pelajaran yang didapat di pendidikan itu dipakai semua. Ya. Yang penting perusahaan atau industri mengajak alumni atau lulusan diterima bekerja itu bisa bantu bekerja dan lebih cepat. Yang penting kan begitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang yang dari strata 1, anak saya jadi undip dari strata 1, itu sama-sama kalah cepat dengan teman-teman dari Politeknik. Ya, contohnya kebetulan kayak sipil, tadi salah satu keahlian saya adalah di Himpunan Ahli Teknik Tanah. Ahli Teknik Tanah itu geoteknik itu yang ini bangunan ini berapa lantai saya nggak tahu. Ini berapa lantai? 3, Pak. 3 lantai. Supaya dia berdiri kokoh di atas tanah, caranya bagaimana? Ya, ya. Tidak hanya itu, caranya bagaimana? Itu harus tahu. Dan teman-teman alumni Politeknik, insya Allah bisa. Ya, prakteknya lengkap, kemudian nganalisanya diajari. Ya, itu. Kemudian Tridharma itu ada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Itu nilainya manfaat, tematik, problem base terapan terintegrasi dan berkelanjutan. Ya, harapannya begitu. Jadi artinya apa? Harapannya alumni Politeknik lulusannya itu punya daya saing. Ya. Jadi kalau diterima kerja dia sudah running dulu, diajari sedikit sudah bisa. Ya. Saya memang melihat anak saya 3 lulusannya universitas semua. Ya, itu beda dengan Politeknik. Ya, memang kalau praktek, ini saya contohkan aja di Teknik Sipil Undip, anak saya kebetulan lulusan Teknik Sipil yang paling bungsu, ya, itu alatnya cuma sedikit, siswanya hanya melihat, yang praktek adalah teknisinya, ya, jadi tidak melakukan. Artinya kalau dia kompeten, tadi ada pengetahuannya, knowledge-nya, kemudian ada keterampilannya, skill-nya. Skill itu mengerjakan sendiri. Jadi kalau mengerjakan sendiri nempel. Coba adik-adik bayangkan, kalau saya ngambil handphonenya orang lain, saya ambil, kira-kira ingat terus enggak? Sampai kapanpun ingat, saya mencuri. Ya. Nah, kalau praktek juga sama. Ya, praktek mengerjakan sesuatu, dia akan ingat terus. Jadi nempel di otak kita. Ya, begitu dipanggil,
Dipanggil itu artinya begini, dikasih problem di industri, wah aku pernah itu. Ya, intinya sudah pernah dulu. Buka lagi toh. Ya, di internet ada, cari literatur ada. Itu akan cepat. Jadi intinya begitu. Ya. Kemudian terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Heri atas pemaparan dan juga terutama untuk penjelasan mengenai besok sistem masuknya bagaimana. Pak Heri, sebelumnya kami mohon maaf untuk sesi tanya jawab ditiadakan karena besok di stand saja nggih Pak nggih, karena sesi terakhir anak-anak ini dijemput orang tua, beberapa sudah menunggu, jadi nanti biar sesuai dengan jadwal. Baik, teman-teman, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Pak Heri.